sebagai dalam jabatan kategori 2 LPTK Universitas Negeri Padang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak Ibu, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Pagi ini sudah siap belajar? Sudah. Kalau memang sudah siap, coba lihat kursi dan mejanya. Apakah sudah rapi atau belum? Perhatikan dulu meja dan kursinya. Dan baik, seperti biasa, Anak Ibu sebelum belajar kita berdoa terlebih dahulu. Silakan ketua kelasnya disiapkan. Syarat berdoa mulai. Dan semoga dengan pembacaan doa kita tadi, apa nanti yang kita pelajari akan menjadi pahala di sisi Allah. Amin, amin ya rabbal alamin. Baik, pagi ini Bu cek dulu kehadirannya. Hadir semuanya? Hadir. Nah, seperti biasa untuk meningkatkan rasa nasionalisme kita menyanyikan lagu wajib terlebih dahulu. Nah, silakan siapa yang mau memimpin? Oke, Abel, silakan Abel. Nah, kita menyanyikan lagu Tanah Airku. Silakan Abel dipimpin lagunya. Dimulai pada hitungan keempat. 1, 2, 3, 4. Tanah airku tidak lupakan, kan terkenang selama hidupku. Biarpun saya pergi jauh, takkan hilang dari kalbu. Tanahku yang ku cintai, engkau ku hargai. Oke, terima kasih Abel. Nah, sudah semangat? Sudah. Kalau sudah semangat, Ibu mau cek dulu semangatnya pagi ini. Selamat pagi. Pagi, 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 yes. Apa kabar? Baik, 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 hore. Sudah siap? Siap, 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 oke. Oke, baik. Nah, pagi ini kita seperti biasa kegiatan literasi dulu ya. Nah, Ibu silakan ambil bukunya di rak bacanya. Kemudian kembali lagi ke tempat duduknya.
Oke, dengan tertib ya. Bergiliran mengambil bukunya. Sudah dibaca bukunya tadi? Sudah. Sudah tuh mau bertanya kepada Revan. Apa judul buku yang Revan baca tadi? Ini dia sedang melayang. Ini dia sedang melayang. Bagaimana sih ceritanya? Bagus. Bagus. Kemudian cover bukunya Berwarna biru. berwarna biru. Saskia, apa judul buku yang Saskia baca tadi? Tentang garis sama fokus. Dan bagaimana isi ceritanya? Bagus. Bagus. Kemudian cover bukunya bagaimana? Warna hijau. Warna hijau, menarik. Siapa ya satu lagi? Ya Fitri. Apa judul buku yang Fitri baca tadi? Abri. Abri. Kemudian bagaimana isi ceritanya? Tentang apa isi bukunya? Abri masuk desa. Abri masuk desa. Kemudian bagaimana cover bukunya? Warna hijau. Warna hijau, menarik. Berarti sudah membaca semuanya ya? Ya. Mungkin judulnya berbeda-beda. Nah, tahu nggak apa tujuan kita membaca buku setiap hari? Supaya mendapat ilmu. Supaya mendapatkan ilmu. Kemudian apa lagi? Mendapat Supaya melatih kecerdasan dan kegemaran kita untuk membaca. Baik. Nah, diulang lagi ya kita ya. Selamat pagi. Pagi, 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 yes. Apa kabar? Baik, 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 hore. Sudah siap? Siap, 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 oke. Nanti sudah siap untuk belajar ya? Sudah. Siap, kita mulai pelajaran kita hari ini. Sekarang hari Rabu. Tanggal 16 bulan 11 2020. Kita masuk lagi hari ini pembelajaran kita IPA. Nah, siapa yang masih ingat minggu lalu kita belajar tentang apa? Gaya, apa ya? Gaya, Energi. Kemudian apa lagi? Gaya. Ya, gaya. Nah, siapa yang masih ingat apa itu gaya? Coba. Suatu apa gerak. saja? Gaya dorongan. Gerakan atau dorongan. Ada lagi jawaban yang lain? Airin? Tarikan atau dorongan. Tarikan atau dorongan. Oke, bagus. Siapa yang masih ingat apa saja macam-macam gaya? Abel? Gaya gesek. Gaya gesek. Haikal? Gaya mendorong. Gaya mendorong. Evan? Gaya Gaya tarik. Nugi? Gaya angkat. Gaya angkat. Kemudian apa lagi? Macam-macam gaya. Gaya yang dihasilkan oleh benda yang beraliran magnetis. Gaya? Magnetis. Kemudian gaya yang disebabkan oleh benda-benda yang memiliki arus listrik. Gaya? Listrik. Kemudian gaya yang menyebabkan benda jatuh ke bumi. Gravitasi. Gaya gravitasi. Berarti masih ingat ya pelajaran kita minggu lalu tentang jenis-jenis gaya. Ya. Hari ini kita akan melanjutkan lagi materi kita tentang pengaruh gaya. Nah, sebelumnya Ibu akan menunjukkan sebuah video. Ya, jadi materi kita tentang gaya dan gerak.
Nah, sebelumnya tujuan pembelajaran kita hari ini nanti anak ibu dapat yang pertama menganalisis pengaruh gaya terhadap gerak benda. Kemudian anak ibu juga dapat menganalisis manfaat gaya dalam kehidupan, serta nanti kita akan melakukan percobaan terkait pengaruh gaya terhadap gerak. Jadi ini tujuan pembelajaran kita. Di samping itu nanti manfaat pembelajaran kita nanti anak ibu dapat menerapkan gaya ini dalam kehidupan sehari-hari. Nah, sekarang ada sebuah video. Anak ibu silakan amati dulu videonya. Kegiatan yang ada di dalam video ini. Ya, kira-kira kalau kita lihat dari gambarnya, permainan apa ini? DC United pick back now, the Timbers. Trying to cross the gate. Chips can they create an opportunity? All the way through. Towards Cooper! Masuk bolanya. As Cooper's one down! And here's a Timbers chance in the 64th minute. There's someone yet to get to game. It's a little time and got to be forward the Timbers. Centre forward in the second half. And they've been doing this all game. You watch Kenny Cooper, 32, he's going to go for the ball. He's got his arm around him, he's putting his shirt. With every right to give a penalty. If the defender is wrong, you knew that time and put in the centre forward down. You cannot do that with the 18-yard box. DC's arguing Jakovic got the ball, but as you say, he had both of his arms wrapped around it. Perhaps part of the reason he got to the ball is because he was pulling Cooper away from it. And now, Kenny Cooper steps up. This is the Timbers' first penalty attempt of the season. Dia menyusun strategi. 26-year-old from Dallas, the team leading 3 goals. Can he make it 4? Can he send the Timbers Army into their celebrations? Kemudian dia pegang lagi. Flag is up, good goal, and he can't miss it. It's got to be retaken, the penalty. The line's went across from us. Aaron Proctor had his flag up saying that Bill and the goalkeeper came off his line before Cooper struck the shot. Ya, jadi itu dia permainan sepak bola. Kira-kira permainannya di mana nih? Di dalam negeri atau di luar negeri? Luar negeri. Nah, baik. Anak ibu mungkin di sini laki-laki ada yang suka main bola ya? Siapa yang suka main bola? Oke, semuanya suka. Yang perempuan? Ada yang suka main bola? Mungkin tidak ya, tapi kalau yang laki-laki umumnya suka main bola. Nah, dari video yang sudah ditayangkan tadi, kita lihat tadi ya, ada si striker. Striker itu berarti orang yang menendang bola. Nah, striker itu dia tadi ingin memasukkan bola ke dalam gawang. Nah, kira-kira siapa yang mau bertanya dari video yang sudah ditampilkan tadi? Oke, Airin. Bu, main apa bola yang ditutup tidak masuk ke gawang, Bu? Oke. Ada si Airin bertanya. Jadi kita di sini merumuskan masalah ya. Yang pertama katanya, kenapa bola yang ini satu pertanyaan. Ada lagi yang mau bertanya? Abel? Bu, kenapa bolanya keluar dari lapangan, Bu? Iya.
dua rumusan masalah yang sudah dikemukakan oleh teman-teman kamu tadi. Airin bertanya, mengapa bola yang ditendang tidak masuk ke dalam gawang? Kemudian Abel juga menanyakan, mengapa bolanya keluar lapangan? Nah, kira-kira menurut kamu karena apa? Coba Siskia. Karena pengaruh gaya. Karena pengaruh gaya. Boleh, yang lain ada jawaban yang berbeda? Oke, nanti kita akan membuktikan ya, kemudian kita nanti akan memecahkan persoalan yang ini. Nah, di sini sudah dibuatkan. Ayo kita bantu stiker tadi menyelesaikan masalahnya. Jadi ini permasalahan yang akan kita pecahkan nanti melalui percobaan. Ya, nah sekarang coba amati dulu gambar ini. Nah, kira-kira ini permainan apa nih? Raket. Raket? Yakin raket? Bola. Badminton? Tenis. Kenapa tenis? Karena bolanya bola tenis. Tapi kalau ibu ganti di sini dengan kok dengan bulu tangkis, berarti permainannya badminton. Nah, si pemain ini kira-kira apa yang terjadi ketika pemain mengayunkan raketnya? Ini bolanya datang kepada dia, kemudian dia ayunkan raketnya. Apa yang terjadi kira-kira? Bolanya benturan. Bolanya akan Terjadi benturan. terjadi benturan. Karena ada terjadi benturan, maka dia akan berubah. Gaya. Apa yang berubah? Bola. Arahnya. Nanti kita akan buktikan benar nggak bola ini berubah arah. Ya. Nah, setelah ini kamu akan melakukan percobaan sederhana. Ya, apakah Ananda sudah siap untuk melakukan percobaan? Sudah. Nah, silakan anak ibu yang menghadap ke depan, putar dulu kursinya ke belakang. Kita membentuk kelompok seperti biasa. Karena video tadi berhubungan dengan bola, jadi nama-nama kelompoknya ibu buatkan nama-nama klub bola yang ada di luar negeri. Kelompok 1 kelompok Juventus, kelompok 2 kelompok Real Madrid, kelompok 3 kelompok Liverpool, dan kelompok 4 kelompok Manchester United. Nah, itu adalah nama-nama kelompoknya. Ya. Nah, seperti biasa, satu orang kedua kelompoknya silahkan maju ke depan. Jadi kelompok apa? Nah, silakan identitas kelompoknya, nama-nama klub itu ditempelkan di dadanya sebelah kanan. Nah, sampai yang sekarang ya. Ya, di dada sebelah kanan. Jadi itu identitas kelompoknya. Ada kelompok Juventus, ada kelompok Liverpool, ada kelompok Real Madrid, dan ada kelompok Manchester United. Nah, sudah dipasang identitasnya? Di dada sebelah kanan ya. Ya, di dada sebelah kanan. Jangan terbalik ya. Jangan terbalik lambangnya. Oke, ya, semua kelompok sudah memakai atribut lambang-lambang klub sepak bola.
Sudah terpasang semuanya? Silakan dipasang di dadanya sebelah kanan. Laki-laki di bajunya, yang perempuan di jilbabnya saja. Sudah? Oke, minggu lalu Ibu sudah menugaskan kepada anak Ibu untuk membawa bat dan bola pingpong. Ada di bawah? Akan dikeluarkan terlebih dahulu. Ibu akan mengecek ya. Kelompok 1 ada membawa? Ada. Bagus. Kelompok 2? Ada. Nah, kelompok 3? Ada. Kelompok 4? Ada. Bagus, lengkap ya. Semua kelompok sudah membawa alat dan bahan. Nah, seperti biasa, kamu nanti akan mengerjakan LKPD atau lembar kerja peserta didik. Nah, silakan dilihat dulu ke depan. Ya. Nah, seperti biasa kamu tulis dulu nama kelompoknya. Kelompok 1, kelompok Juventus, kelompok 2 Real Madrid, kelompok 3 kelompok Liverpool, dan kelompok 4 Manchester United. Buat di sini nama kelompok, kemudian anggota kelompoknya dituliskan nama panggilan saja. Kemudian kita bagi. Nah, di sini ada petunjuknya. Kamu baca dulu, kemudian nanti kamu akan mengerjakan sesuai dengan langkah-langkah pengerjaannya. Oke, silakan diperhatikan dulu. Silakan diperhatikan dulu. Nanti kamu lihat di sini alat dan bahan yang disediakan. Kemudian langkah-langkah percobaan kita ada 3 kali. Ya, nanti Ibu akan membantu, akan membimbing cara pengerjaan percobaan yang pertama dulu, baru nanti kita lanjut ke percobaan kedua, baru yang ketiga. Jadi semuanya serentak, ya. Yang pertama kita lakukan percobaan dengan menggunakan bola pingpong saja. Kemudian setelah selesai, anak-anak Ibu nanti akan menuliskan jawabannya di sini. Nanti kita akan lanjut ke percobaan yang kedua, ya. Percobaan yang kedua masih menggunakan bola pingpong. Kemudian jawabannya anak-anak Ibu tuliskan di sini. Yang ketiga baru menggunakan bat dan pingpong. Kemudian jawabannya juga akan dituliskan di sini. Nah, ketika anak Ibu mengerjakan percobaan nanti menggunakan pingpong dan bat, tolong anak Ibu betul-betul hati-hati melempar bolanya. Jangan sampai kena Kepala teman. Setelah itu anak Ibu nanti baru akan mengerjakan lembar kerja yang ada di halaman belakangnya. Nah, silakan ini dikerjakan terlebih dahulu. Kelompok 1. Di sini. Ya, silakan seperti biasa dituliskan dulu nama kelompoknya, kemudian nama anggota kelompoknya juga. Ya, Papa lihat aja. Nah, anak Ibu nanti juga dapat mencari sumber dari bahan ajar ini ya, disamping dengan buku paket. Nanti anak Ibu lihat di bahan ajar ini ada materi kita tentang pengaruh gaya terhadap benda. Lihat aja sini. Lihat aja di dalam. Nah, silakan dituliskan dulu nama kelompoknya. Nanti Ibu akan membimbing percobaan yang pertama. Membuktikan pengaruh gaya terhadap gerak benda. Nah, yang pertama siapkan semua alat dan bahan. Kemudian katanya lemparkanlah bola dari seorang teman kamu kepada teman yang lain secara bergiliran. Jadi bolanya dioper kepada temannya ya. Dioper, bukan dengan bat, nah. Kemarin bersama percobaan pertama. Ditangkap dengan teman yang lain ya.
secara bergiliran. Mengopornya pelan-pelan saja. Boleh sampai 3 kali putaran juga diopor pada temannya. Ya, silakan dijawab. Ini diopor. Ya. Silakan dituliskan dulu hasil percobaan yang pertama pada lembar jawaban percobaan pertama. Ya, yang sudah kita tunggu, baru nanti kita bersama-sama juga melakukan percobaan yang kedua. Semua kelompok ikut terlibat ya, karena di sini Bu juga menilai kerja sama kelompoknya, gotong royong dalam kelompok. Gaya berubah beda diam. Benda diam. Bisa, kelompok 4 ada kendala. Ya. Kelompok 3 bagaimana, ada kendala? Kelompok 2? Kelompok 1? Percobaan yang pertama saja dulu ya. Sudah siap? Oke, silakan klik lagi percobaan yang kedua. Percobaan yang kedua masih dengan bola pingpong. Mintalah seorang temanmu melambungkan bola sama seperti tadi ya. Kemudian teman yang lain bersiap untuk menangkap bola. Nah, silakan dilakukan sama seperti tadi. Diopor pada temannya. Pelan-pelan. Sampai 3 kali ya. Ya, oke, silakan langsung jawab. Ya. Kelompok bagaimana? Hati-hati melemparkan kepada teman ya. Kemudian teman yang menangkap juga harus sigap, harus tangkas ketika menangkap bolanya.
Ketiga, baru kita menggunakan bebek untuk menangkis bola. Nah, yang pertama, mintalah seorang temanmu melempar bola. Lempar dulu bolanya. Kemudian teman yang lain bersiap menangkis dengan bat. Ingat kata ibu tadi, batnya jangan dilempar pula. Jangan seperti itu pula ya. Harus dengan lemah lembut saja. Supaya tidak kena bola di kepala. Nanti kamu akan menjawab pertanyaan yang ada pada nomor 3, 4, dan 5. Oke, silakan. Gantian ya, semua anggota kelompok menangkis bola yang dilemparkan ke arahnya. Jadi semua dapat giliran. Kelompok 1 Juventus ada kendala? Ya. Kelompok 2 Real Madrid ada kendala? Ya. Kelompok 3 Liverpool? Kelompok 4 Manchester? Oke, silakan bekerja dalam kelompoknya masing-masing ya. Silakan Ibu menjawab lembar di belakangnya tentang manfaat daya dari hasil percobaan yang sudah kamu lakukan tadi. Gantian nulis. Iya, gantian menulisnya ya, Kak. Karena kalau tidak gantian berarti gotong royongnya kurang. Ya, kelompok yang tidak bergantian berarti kurang menerapkan gotong royong. Nah, depan, bukan lagi bannya. Letakkan di atas meja atau di dalam
Taruh di atas meja aja dulu. Udah, bola dan batnya boleh disimpan dulu ya, jangan dimainkan lagi. Sudah, baik. Kelompok 1, kelompok Juventus sudah siap? Sudah. Kelompok 2, kelompok Real Madrid sudah siap? Sudah. Kelompok 3, kelompok Liverpool sudah siap? Sudah. Kelompok 4, kelompok Manchester United sudah siap? Sudah. Kalau sudah siap, kita lanjutkan lagi dengan presentasi. Nah, sebelum presentasi, supaya kamu lebih semangat, kita akan melakukan ice breaking terlebih dahulu. Sudah siap untuk ice breaking? Silakan berdiri terlebih dahulu. My channel. Oke, kita semuanya gerakan badannya supaya semangat. Silakan duduk kembali ke tempat duduknya masing-masing. Nah, sudah semangat? Sudah semangat? Cukup semangat. Semangat pagi. Yes. Apa kabar? Baik. Sudah siap? Siap. Oke. Berarti sudah siap untuk presentasi ya. Lakukan kembali presentasi kita. Nah, kelompok yang akan tampil pertama kali ini seperti biasa kelompok yang paling terpenting. Ya, kelompok siapa ya? Apakah kelompok Juventus, kelompok Real Madrid, kelompok Liverpool, atau kelompok Manchester United? Silakan kelompok Manchester United terlebih dahulu. Nah, kelompok 4, kelompok Manchester United akan mempresentasikan percobaan yang pertama. Ya, perhatikan semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 Manchester United akan membacakan diskusi kami. Apakah bola bendera? Ya, bola bendera dari siswa satu ke siswa lain. Oke, itu jawabannya bergerak. Kemudian ada yang berbeda jawabannya? Tidak. Tidak bergerak semuanya. Oke, lanjut lagi pertanyaan yang selanjutnya. Menurutmu, apa yang menyebabkan benda bergerak? Karena adanya perpindahan bola, yaitu gaya yang
bola. Karena ada perpindahan yang diberikan yaitu gaya. Kelompok lain berbeda? Sama. Ada yang berbeda? Ke kelompok 2, kelompok Real Madrid sepertinya berbeda. Apa jawabannya, Nak? Karena adanya gaya yang diberikan terhadap bola. Oke, karena adanya gaya juga hampir sama. Tapi kalau kelompok 4 tadi karena adanya perpindahan karena yang disebabkan oleh gaya hampir sama. Ya, lanjut lagi pertanyaan selanjutnya. Apa kesimpulanmu tentang gaya terhadap benda apa percobaan? Gaya mengubah benda dia menjadi bergerak. Gaya mengubah benda dia menjadi Bergerak. Kelompok lain bagaimana? Apakah sama? Oke. Nah, silahkan ditandai di LKPD-nya, boleh diceklis ya. Nah, karena kelompok 4, kelompok Manchester United sudah bisa mempresentasikan hasil diskusinya, kita beri apa? Kita beri coklat. Coklat Manis, sosis. Oke, silakan duduk kembali ke tempatnya. Berikan tepuk tangan dulu. Selanjutnya kelompok berapa ya yang akan tampil? Oke, untuk percobaan yang kedua silahkan kelompok 3, kelompok Liverpool. Kelompok Liverpool akan mempresentasikan hasil diskusinya. Salam seperti biasa ya, Nak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah bola berhenti? Ya, bola yang ditangkap akan berhenti. Kelompok lain bagaimana? Sama jawabannya berhenti? Oke, berhenti juga ya. Oke, lanjut pertanyaan selanjutnya, Nak. Menurutmu apa yang menyebabkan bola berhenti bergerak? Karena ketika bola berhenti maka ada gaya yang diberikan terhadap bola yang menyebabkan bola berhenti. Oke, karena adanya gaya yang menyebabkan bola berhenti. Kelompok lain bagaimana? Sama. Oke, lanjut lagi pertanyaan selanjutnya. Apa kesimpulanmu tentang gaya terhadap benda pada percobaan? Gaya mengubah benda gerak menjadi diam. Gaya mengubah benda bergerak menjadi Diam. Kelompok lain bagaimana? Sama. Oke. Nah, jadi kesimpulan percobaan kita yang kedua tadi adalah pengaruh gaya terhadap benda, yaitu benda bergerak menjadi diam. Nah, karena kelompok Liverpool sudah berani tampil, apa kita kasih lagi? Popcorn. Silahkan kasih popcorn. Nah, silahkan kembali ke tempat duduknya, Nak. Lanjut lagi, kelompok berapa yang akan tampil? Kelompok Juventus, silahkan untuk mempresentasikan percobaannya yang ketiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langkah-langkah percobaan 3. Mintalah seorang temanmu melempar bola. Teman yang lain bersikap menangkis dengan bat. Apa yang terjadi pada bola? Apakah bola berubah arah? Ya, bola berubah arah. Bola berubah arah, lalu bagaimana? Juga berubah arah. Oke, karena ditangkis dengan bat tadi, bola menjadi berubah. Nah, lanjut pertanyaan selanjutnya. Menurutmu apa yang menyebabkan bola berubah arah? Karena adanya gaya yang diberikan terhadap bola. Karena adanya gaya yang diberikan terhadap bola. Sama? Oke, sama. Lanjut lagi pertanyaan selanjutnya. Apa kesimpulanmu tentang gaya terhadap benda pada percobaan 3? Gaya dapat mengubah arah gerak benda. Gaya dapat mengubah arah gerak benda. Kelompok kalian bagaimana? Sama juga. Oke,
berarti kesimpulan dari percobaan kita yang ketiga adalah gaya dapat mengubah arah gerak benda. Nah, silahkan kita kasih apa lagi kelompok Juventus? Silakan kasih es krim. Es krim. Silahkan kembali ke dulunya, Nak. Oke, yang terakhir berarti ada kelompok 2, kelompok Real Madrid. Silahkan presentasikan hasil diskusinya terkait dengan manfaat gaya. Jadi dari percobaan tadi sudah disimpulkan beberapa manfaat gaya. Silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menurutmu apa penyebabnya? Sekarang apakah kamu sudah paham tentang pengaruh gaya terhadap gerak benda berdasarkan percobaan tadi? Jika sudah, tentu kamu juga sudah tahu penyebab sang pemain tidak bisa mencetak gol pada video tadi. Menurutmu apa penyebabnya? Karena gaya yang diberikan terlalu kecil dan arahnya tendangannya kurang tepat. Oke, karena gayanya terlalu kecil dan arah yang diberikan ketika menendang bola kurang tepat. Jadi bolanya tidak masuk ke dalam gawang. Lagi pertanyaan selanjutnya. Apa manfaat gaya bagi sang pemain bola? Gaya dapat membantu pemain bola untuk melakukan tendangan, menghentikan atau menangkap bola, dan juga mengukur bola kepada teman dalam satu tim. Kelompok yang lain bagaimana? Ada yang beda? Oh, kelompok apa nih? Kelompok 4 ternyata ada yang berbeda jawabannya. Apa jawabannya? Gaya dapat membantu pemain bola untuk bermain bola di lapangan seperti melakukan tendangan dengan kaki, menyentuh dengan kepala, dan menghentikan bola kita. Oke, ada tambahannya. Jadi dengan adanya gaya bagi pemain bola juga dapat menyentuh bola serta menghentikan bola bagi siapa? Yang menangkap bola siapa? Kiper. Oke, betul juga ya. Lanjutkan lagi. Apa manfaat lainnya bagi kehidupan manusia sehari-hari? Gaya dapat membantu kita memindahkan meja dengan mendorongnya, membantu kita mengerem sepeda, membantu kita mengubah arah sepeda, menutup pintu, dan membantu manusia beraktivitas. Oke, ada jawaban yang lain? Tidak sama. Nah, kelompok 4 juga sepertinya berbeda. Apa jawabannya? Gaya dapat membantu kita melakukan aktivitas seperti memindahkan sesuatu yang mengangkat benda, menutup pintu, mendorong mobil, membuka botol, dan lain-lain. Oke, sama jawabannya. Jadi ada tambahan bisa membuka pintu, kemudian bisa mendorong mobil, dan juga lain sebagainya. Oke, kelompok 2 terima kasih. Kelompok 4 juga sudah terima kasih memberikan jawaban. Nah, kita kasih apa lagi kelompok 2? Coklat. Silakan kasih coklat. Coklat. Manis, so sweet. Oke, silakan duduk. Nah, kita beri tepuk tangan untuk kita semua karena sudah berhasil melakukan pekerjaan dan juga mempresentasikan hasil diskusinya dengan sangat baik. Baik, anak ibu tadi sudah berdiskusi, silakan dikumpulkan dulu LKPD-nya terlebih dahulu. Nah, satu orang saja per kelompok ya, perwakilannya mengumpulkan LKPD. Ya, kelompok Manchester, kelompok Real Madrid, satu lagi kelompok Liverpool. Jadi LKPD ini akan ibu periksa ya. Nah, sekarang anak ibu boleh lihat dulu ke papan tulis. Nah, jadi tadi kita sudah melakukan percobaan tentang beberapa pengaruh gaya terhadap gerak benda. Ada tadi yang pertama pengaruhnya mengubah benda bergerak menjadi diam, kemudian mengubah benda diam menjadi bergerak, selanjutnya mengubah arah gerak
supaya untuk menambah pemahaman kamu terkait pengaruh gaya, silakan dilihat dulu. Di sini ada beberapa kegiatan, ya. Nah, kita akan membahas bersama-sama. Nanti kelompok yang bisa menjawab silakan angkat tangannya, ya. Untuk yang pertama, peristiwanya adalah kiper menangkap bola yang datang menuju ke gawang. Kira-kira apa pengaruh gayanya? Oke, silakan kelompok 2, kelompok Real Madrid. Gaya mengubah benda bergerak menjadi diam. Oke, gaya mengubah benda bergerak menjadi diam. Di sini jenisnya. Betul? Kelompok lain bagaimana? Ketika kiper menangkap bola, berarti mengubah benda bergerak menjadi diam. Oke, pertanyaan selanjutnya. Kiper menangkis bola dengan tangan saat menuju ke gawang. Oke, kelompok 1, kelompok Juventus. Gaya mengubah arah gerak benda. Gaya mengubah arah gerak Benda. Oke, selanjutnya peristiwa yang ketiga. Budi menghentikan bola yang ditendang ke arahnya. Silakan kelompok 4, kelompok Manchester. Gaya mengubah benda bergerak menjadi diam. Oke, gaya mengubah benda bergerak menjadi diam. Selanjutnya peristiwa yang keempat. Edo melempar bola dari tepi lapangan. Oke, kelompok 3, kelompok Liverpool. Gaya mengubah benda diam menjadi bergerak. Gaya mengubah benda diam menjadi bergerak. Terakhir, peristiwa yang kelima. Udin mengopor bola dari Thomas yang berada di sebelah kirinya. Oke, kelompok 2, kelompok Real Madrid. Gaya mengubah benda diam menjadi bergerak. Gaya mengubah benda diam menjadi bergerak. Kita paham tentang pengaruh gaya terhadap benda? Oke, kalau sudah, Ibu persilahkan dulu kepada anak Ibu yang mau bertanya. Oke, mungkin ada materi yang belum dipahami, silahkan Nisa. Apakah kita berjalan melakukan gaya? Apakah ketika kita berjalan melakukan gaya? Nah, kira-kira kalau kita berjalan kita melakukan gaya nggak? Ya. Ya, berarti diri kita dari posisi seperti apa? Dari diam menjadi Bergerak. gerak. Berarti ketika kita berjalan kita melakukan gaya. Ada pertanyaan yang lain? Oke, Ania. Bu, saat kita mengerem sepeda, apakah melakukan gaya? Oke, ketika mengerem sepeda tadi apakah kita melakukan gaya? Ya. Kita melakukan gaya terhadap sepeda. Apa gaya yang kita berikan? Gaya rem. Gaya diam. Gaya Gaya gerak menjadi diam. bergerak menjadi diam. Nah, ketika kita mengerem sepeda, jenis gaya apa yang terjadi? Antara ban sepeda dengan aspal. Nah, ketika kita menekan remnya, gaya apa yang terjadi? Tekan. Gaya tarik. Gaya tarik itu disebabkan oleh gaya otot. Gaya otot. Oke, bagus. Berarti sudah paham semuanya? Tadi ketika melakukan percobaan, ada nggak yang tidak sengaja kena kepala temannya? Tidak. Jujur? Tidak. Ada. Nah, ketika tidak sengaja kena kepala temannya, apakah ada yang minta maaf? Ada. Ya, oke, bagus. Berarti kamu sudah menerapkan salah satu sikap atau karakter pelajar Pancasila. Ya, nah sekarang siapa yang mau menyimpulkan pembelajaran hari ini? Coba Afan. Pengaruh gaya terhadap gerak ada 3. 1. Gaya mengubah benda diam menjadi bergerak. 2. Gaya mengubah benda bergerak menjadi diam. 3. Gaya mengubah arah gerak benda. Oke, itu pengaruh gaya terhadap gerak benda. Kemudian manfaat gaya, siapa yang mau menyimpulkan? Oke, silakan Heka. Manfaat gaya dalam kehidupan. Untuk mendorong benda. Menghentikan sepeda yang melaju. Untuk bermain bola. Oke, siapa lagi yang mau menambahkan? Oke, silakan Ugi. Untuk mendorong mobil yang mogok. Membantu manusia melakukan aktivitas sehari-hari. Ya, jadi itu manfaat gaya dalam kehidupan. Nah, kira-kira apa yang terjadi ketika tidak ada gaya? Manusia
tidak bisa bergerak dan beraktivitas. Nah, baik, seperti biasa kita akan mengerjakan soal evaluasi. Silakan anak ibu tuliskan namanya, kemudian nomor absen dan juga hari dan tanggal. Namanya nama lengkap ya. Nah, silakan rapikan kembali tempat duduknya. Kita bersiap lagi untuk mengakhiri pelajaran kita hari ini. Ya, seperti biasa, untuk tugas kamu di rumah, baca kembali materi kamu tentang pengaruh gaya terhadap gerak benda. Ya, itu ada pada halaman 78 sampai dengan halaman 85. Jadi nanti kamu baca lagi di rumah. Kemudian untuk PR, kamu kerjakan tugas pada halaman 92. Di sana ada 5 soal, silakan dikerjakan. Dibawal kembali, dibuat soalnya seperti biasa. Ya, tandai juga di buku penghubungnya ya. Oke. Nah, silakan masukkan lagi peralatannya ke dalam tas. Kita bersiap lagi untuk pulang. Ketua, siapa? Silakan perhatikan bukunya. Silakan ketua kelasnya disiapkan teman-temannya. Siap, gerak. Bersyukur mulai. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan pulang, hati-hati di jalan ya. Yang piket jangan lupa piket terlebih dahulu. Tidak ada.